Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengertian ilmu hadis dan hadis sahih. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ulumul Hadis yang dosen saya adalah Muhammad Andi Ridwan LCMA. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja pengertian ilmu hadis. Sesungguhnya ilmu hadis adalah pengetahuan mengenai kaidah yang mencakup pengetahuan mengenai rawi dan riwayat atau hadis. Dan sebagian lain berkata bahwa ilmu hadis adalah segala ilmu dengan segala aturan, dengannya diketahui sanad dan matan. Contohnya apa yang diriwayatkan Bukhari dalam kitab sahihnya, bagaimana sampainya wahyu ke Rasulullah. Adapun sanad adalah silsilah perawi yang terhubung dengan matan. Adapun matan adalah tempat berhentinya sanad dan merupakan bagian dari ucapan. Adapun pengertian hadis, khabar dan asar adalah hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir atau pengakuan dan sifat beliau. Adapun khabar adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW dan dari selainnya, baik dari sahabat, tabi'in dan lain-lain. Adapun asar adalah segala sesuatu yang berasal dari selain Nabi Muhammad SAW, dan diantaranya sahabat, tabi'in dan lain-lain. Adapun hadis yang berupa perkataan, yaitu innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala sesuatu tergantung dari niat. Dan contoh hadis yang berupa perbuatan, yaitu sesungguhnya ketika Rasulullah SAW hendak tidur dan dia dalam keadaan junub, maka dia mencuci kemaluannya dan berwudu sebagaimana wudu dalam sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hadis yang berupa takrir atau pengakuan, yaitu bibinya memberikan sebuah hadiah kepada Rasulullah SAW dan berupa mentega, daging biawak dan keju. Lalu Rasulullah SAW memakan mentega dan keju dan meninggalkan daging biawak karena merasa jijik. Tetapi daging biawak itu dimakan di meja makan Rasulullah SAW. Seandainya haram, maka tidak akan dimakan di meja makan Rasulullah SAW. Adapun hadis yang berupa sifat, yaitu Rasulullah itu tidak tinggi dan tidak pendek. Tubuhnya bagus, rambutnya tidak keriting dan tidak lurus, berwarna coklat. Apabila dia berjalan, maka rambutnya bergoyang. Adapun pengertian hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya
adapun pengertian hadis sahih adalah hadis yang musnad bersambung sanadnya dan dinukilkan oleh seorang rawi yang adil dan dhabit dari seorang yang adil dan dhabit tanpa ada syad atau keganjilan dan cacat atau illah. Untuk memudahkan kita memahami definisi tersebut atau definisi ilmu hadis tersebut, dapat dikatakan bahwa hadis sahih adalah hadis yang mengandung syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu hadisnya musnad, yang kedua sanadnya bersambung, yang ketiga dinukilkan atau diriwayatkan oleh orang yang adil dan dhabit, yang keempat tidak ada syad atau keganjilan, yang kelima tidak ada cacat atau illat. Adapun penjelasan definisi dari 5 kata tersebut, yang pertama hadisnya musnad, yaitu berarti hadis tersebut dinisbahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan disertai sanad. Tentang definisi sanad telah disebutkan di depan tadi. Adapun sanadnya bersambung, yaitu berarti maksudnya bahwa setiap periwayat dalam sanad mendengar hadis itu secara langsung dari gurunya. Adapun para perawi yang dinukilkan oleh rawi yang adil dan dhabit, yaitu berarti setiap periwayat di dalam sanad itu memiliki sifat yang adil dan dhabit. Adapun adil adalah sifat yang membawa seseorang untuk memegang teguh takwa dan kehormatan diri, serta menjauhi perbuatan syirik, kefasikan dan bid'ah. Adapun yang dimaksud dengan dhabit adalah kemampuan seorang rawi untuk menghafal hadis dari gurunya, sehingga apabila ia mengajarkan hadis dari gurunya itu, ia mengajarkannya dalam bentuk sebagaimana dia dengar dari gurunya, ataupun sama persis dengan apa yang diajarkan gurunya kepadanya. Adapun dhabit itu ada 2 macam, yakni dhabit syarh dan dhabit kitab. Adapun yang dimaksud dengan dhabit kitab adalah dhabit syarh, yaitu kemampuan seorang rawi untuk menetapkan apa yang didengarnya di dalam hati. Maksudnya dapat menghafal hafalan dengan sempurna sehingga memungkinkan baginya untuk menyebutkan hadis tersebut, sehingga memungkinkan dirinya untuk menyebutkan hadis tersebut kapanpun dikehendaki, di dalam bentuk persis ketika ia mendengar dari gurunya. Adapun dhabit kitab, yaitu maksudnya itu terpelihara bukunya dari kesalahan yang menjadi tempat untuk mencatat hadis atau khabar yang telah didengarnya dari salah seorang atau beberapa gurunya, dengan dikoreksi dengan kitab asli dari guru yang ia dengarkan hadisnya, atau diperbandingkan dengan kitab-kitab yang terpercaya kesahihannya, dan ia memelihara bukunya dari orang-orang yang hendak merusak hadis-hadis di dalam kitab-kitab lainnya. Adapun yang dimaksud dengan tidak ada syad atau keganjilan, yaitu secara bahasa artinya tersendiri. Adapun secara istilah, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang tidak bertentangan dalam hadis dari periwayat lain yang lebih kuat darinya. Tentang hadis terperinci akan tentang pembahasan hadis secara terperinci akan dibahas pada bagian tersendiri. Adapun yang dimaksud dengan tidak ada ilat atau cacat di dalam hadis tersebut, yaitu di dalam hadis sahih tidak terdapat cacat tersembunyi yang merusak kesahihan hadis. Dan tentang hadis mu'allal atau cacat juga akan dibahas pada bagian tersendiri. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wassada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.